Sebenarnya penjagaan dilakukan oleh pemain timnas udah proper nih, satu persatu ditandai. Namun ketika bola digerakkan oleh pemain Korut, pemain Indonesia pun ke distract, membuat nomor 5 yang tadinya dijaga mendapatkan space. Yap, lihat tercipta gol. Nomor 16 yang dimiliki oleh timnas yaitu Al-Ghazani, secara momen banyak ia dicecar oleh pemain Korut. Ini salah satu duel yang terjadi. Al-Ghazani tidak begitu kuat sehingga bola jatuh ke pemain Korea Utara, tercipta gol. Sangat amat gampang pemain Korut menang duel. Anti klimaks, timnas dibantai Korea Utara dengan skor akhir 0-6. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tomedeski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Poin pertama, apresiasi terhadap seluruh pemain timnas yang telah berjuang, termasuk Coach Nova Arianto, staf ofisialnya sepanjang turnamen Piala Asia U17. Kemudian poin kedua, bicara track positioning dari timnas, ini sangat amat prima sebenarnya sebelum menghadapi Korea Utara. Berhasil mengalahkan Korsel, kemudian mengalahkan Yaman, menjungkalkan Afghanistan. Nah, lalu realitanya pada saat menghadapi Korea Utara, kita nyungsep nih. Kasarnya seperti itu, secara permainan pun jauh dari harapan. Dari sisi teknis, formasi yang dimainkan oleh Coach Nova Arianto yaitu 1-3-4-3. Penyebutannya bisa menjadi 1-3-4-2-1. Ini formasi yang biasa ditampilkan oleh Coach Nova di sepanjang turnamen Piala Asia. Dan di awal pertandingan, Coach Nova pun ya stylenya itu menciptakan yang namanya blok rendah dengan bentuk pertahanan 5-4-1, menunggu pemain-pemain Korea Utara untuk melakukan yang namanya penyerangan. Kemudian Korea Utara di atas kertas mereka gunakan formasi 1-4-3-3. Pada fase semakin menekan, mereka akan menyisakan 2 center back di belakang, kemudian 1 holding yaitu nomor 6 yang pasti kawan-kawan, dan holdingnya ini nomor 6 ini akan diapit oleh fullback kanan dan fullback kiri. Jadi struktur shape-nya itu seperti 2-3-5 ataupun 2-3-2-3. Salah satu yang membedakan sekali bagaimana pressing yang dilakukan oleh pemain dari Korut. Intensitasnya itu terjaga sepanjang 90 menit pertandingan. Kala timnas melakukan build up, ada pressing. Bam, 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 bam. Kita terganggu. Ketika ada pressing, kita terganggu. Opsi yang dilakukan, Indonesia melakukan long pass ataupun melakukan kesalahan elementer. Alhasil, permainan timnas Indonesia tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh AFC, kawan-kawan, passing akurasi timnas itu hanya 71,4%, sedangkan Korut 87,4%. Ya, luar biasa yang diciptakan Korut, kawan-kawan, terkhusus ya leluasa sekali mereka bermain lewat lini belakang, kemudian sampai dengan tengah. Tinggal ke arah mana bola tersebut diposisikan oleh pemain-pemain Korut. Dari heat map yang dikeluarkan oleh AFC pun sangat amat kental ini. Bola itu bergerak, berputar di sektor middle third. Nah, ini grafik ketika tebalnya warna merah, baik itu posisi dari timnas Indonesia ataupun Korut. Korut pun di sisi final third, kawan-kawan, ada sedikit warna merah di grafis sebelah kiri ya. Di situ artinya ada kesempatan beberapa kali coba dioptimalkan oleh Korut, dan ya secara efektif mereka bisa menyulitkan timnas Indonesia. Nah, salah satu momen yang krusial bagi aku, gol pertama dari Korut. Dari situ terlihat ada koordinasi pertahanan yang tidak prima. Bingung pemain timnas Indonesia harus menjaga siapa ini. Yang awalnya pemain timnas sudah melakukan penjagaan yang oke, menandai sudah jelas itu siapa yang harus dijaga. Tetapi seiring pergerakan bola, seiring pergerakan daripada pemain Korut, konstelasi penjagaan yang dilakukan oleh pemain timnas pun udah mulai ruwet, udah mulai tidak in position. Nah, artinya di situ Korut mendapatkan space dan bisa menjungkalkan apa yang dilakukan timnas. Ketika kita sudah tertinggal, maka ini akan sangat amat sulit. Saat kita bicara permainan timnas itu lebih reaktif, negatif football, kawan-kawan melakukan serangan balik. Dikala kita tertinggal, bangunan serangan dari timnas Indonesia pun nggak fluent. Ada satu momen, ya bukan hanya dua momen kawan-kawan di fase build up timnas. Pemain yang berada di koridor half space sebelah kanan ataupun kiri, yaitu Alberto ataupun Goli, kawan-kawan, di beberapa pertandingan kebelakangan ini pada momen bangunan serangan timnas itu kerap mereka menciptakan opsi passing ataupun mendekat ke bawah
untuk menjemput bola. Tetapi alhasil di momen pertandingan ini mereka tidak begitu aktif untuk membantu progresi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Jadi opsi yang dilakukan oleh timnas pun beberapa kali melakukan permainan long pass, bola-bola atas. Nah, persoalan lainnya, timnas Indonesia dari duel udara ya sangat amat sulit melawan Korea Utara. Di akhir pertandingan ada satu gol lah ya dari Korea Utara juga, kawan-kawan. Ada momen duel yang terjadi antara Al Ghazani dengan pemain dari Korut. Nah, di situ Al Ghazani tidak cukup kuat untuk mengantisipasi inisiasi yang dilakukan oleh pemain Korut dan kita pun tumbang. Nah, pelajaran sangat amat penting. Kalau kita bicara Korut, memang level mereka untuk case di pertandingan ini sangat amat ya dua level lebih tinggi daripada permainan timnas. Dan aku pun menyorot ya bagaimana mentalitas kita. Ini penting, kawan-kawan. Hitung-hitungan kita kan targetnya di turnamen Piala Asia ini sebagai jembatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saat menghadapi Korsel, itu kita fight-nya luar biasa, berjuang habis-habisan. Saat menghadapi Yaman pun melakukan hal serupa, pun termasuk tentu Afghanistan. Kita sudah memastikan lolos. Tetapi menghadapi Korut ini seperti hilang aja gitu apa yang sudah disajikan oleh pemain-pemain. Aku nggak mau berburuk sangka, berpikir misalnya gini, kita udah lolos lah, nggak usah terlalu main fight lagi, bla bla. Aku nggak mau berpikiran demikian, tetapi ini sebagai vitamin juga kalau kita harus bisa menciptakan squad, menciptakan permainan yang sustainable. Untuk apa? Untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi, untuk bisa konsisten mengalahkan negara-negara yang dihadapi oleh timnas. Kita nggak boleh hanya bisa menang di satu pertandingan, misalnya menghadapi negara fight, dan itu dijadikan role model. Wah, ini timnas kita sudah maju nih, bla bla bla. Kita pun harus bisa menciptakan kemenangan terus-menerus menghadapi negara-negara superior. Baru di titik itu kita bisa menilai sepak bola kita berkembang. Nah, kemudian kita balik ke sisi teknis. Nah, saat kita sudah tertinggal, Coach Nova pun mulai terbuka lah permainannya. Ketika bermain lebih terbuka, wah, disitulah menjadi titik serangan terus-menerus dilakukan oleh Korea. Karena kan posisinya ya semakin banyak, yang pasti kesempatan space yang terjadi di atas lapangan. Dan aku pun melihat di awal-awal pertandingan babak kedua ada sedikit perubahan formasi ya, sekilas kawan-kawan. Di sektor depan diletakkan dua pemain seperti pakai 4-4-2. Nah, ketika berubah itu shape formasinya, kawan-kawan, di sektor kelebaran sebelah kanan ataupun sebelah kiri dari timnas Indonesia, karena tidak pakai 5 back, maka akan memunculkan ruang. Ada momen switch play dilakukan oleh pemain Korea, dari posisi sebelah kiri dipindahkan ke posisi sebelah kanan. Di situ Daniel Alfredo dieksploitasi sisinya, dan ujungnya ya pemain Korea Utara bisa menciptakan gol. Poin selanjutnya, keputusan. Nah, yes, keputusan menjadi aspek yang dominan mempengaruhi timnas di turnamen Piala Asia U17 ini. Contoh seperti Daniel Alfredo, skill individual yang ditunjukkan oleh Daniel tetapi tidak memberikan kontribusi besar, malah bisa dipatahkan oleh pemain Korut. Nah, hal-hal seperti itu banyak sekali terjadi. Kita nggak hanya bicara di pertandingan Korut. Di saat kita pun menang, pengambilan keputusan tidak terukur, tidak efektif. Nah, saat kita cenderung bermain individualistik, maka menghasilkan permainan kolektif, membongkar pertahanan dari Korea Utara akan sangat amat sulit. Nah, jadi ya kalau bermain di level lebih tinggi di turnamen Piala Dunia, kita nggak bisa lagi hanya berbicara main individual, tapi harus benar-benar bermain secara kolektif. Itulah PR kita. Coach Nova Arianto pun selesai pertandingan ini meminta maaf ya atas apa yang terjadi. Skor besar ini memang tidak mengenakan, tapi ini sebagai ajang pembelajaran terhadap ya timnas U17 kita menghadapi Piala Dunia nanti, kawan-kawan, karena masih banyak PR yang terjadi. Misal pada saat kita passing ya, passing ini kan bahan diskursus dari turnamen ke turnamen. Dikala timnas Indonesia kalah, kita sering nunduk pada saat melakukan passing, yang harusnya kita lihat posisi rekan-rekan kita, melihat situasi yang ada, kawan-kawan. Imbasnya ketika itu terjadi, passing kita pun nggak oke. Lalu yang kedua, di saat Coach Nova Arianto sudah menggembleng fisik dari pemain timnas Indonesia, ternyata belum cukup sampai di situ. Kita kalah secara fisik, endurance, power dengan Korea Utara.
Korea Utara, key point yang sudah kita katakan tadi, intensitas permainan itu bisa mereka jaga. Press, nggak capek. Dan itulah yang membedakan. Saat level lebih tinggi, maka intensitas itulah salah satu elemen yang amat penting untuk kita miliki. Lawan masih bisa menjaga intensitas, kemudian kita drop, maka permainan yang diinginkan oleh seorang pelatih pun tidak akan bisa tereksekusi secara prima di atas lapangan. Ya, untuk pemain-pemain timnas, ya secara performa nggak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dava pun, Baker pun, Putu Panji, Al Ghazani nomor 16 salah satu titik lemah aku lihat kawan-kawan, Daniel Alfredo, kemudian Nazriel pun mengalami permainan tidak oke, Evandra so-so lah ya. Walaupun tidak sesuai juga dengan penampilan yang biasa dia tampilkan, Fabio, Goli, Alberto, Mirza underperform. Nah, di saat itu pemain Korea malah mereka sangat amat pede bermain, enjoy mensirkulasikan bola, nomor 6, nomor 10, nomor 8. Gila bagaimana intelijensi pergerakannya, dan terkhusus aku sangat amat suka sih melihat nomor 6 ya. Ketika dia tenang sekali dalam menjembatani aliran permainan Korea Utara, kemudian memindahkan bola dari kiri ke kanan, lengket banget nih passing-passing yang dilakukan oleh Korea Utara. Oke, sampai sini aja kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar.